Mohon maaf Pak, dibuka anak saya nangis. Selamat malam Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah hadir di join Zoom malam hari ini. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu. Di weekend kali ini kita pertama kali perdana mengadakan BOP online ya. Harapannya Bapak Ibu semua mendapatkan pencerahan ya. Yang diundang pun bisa mendapatkan banyak faedah ya untuk berbisnis di Panin Daichi Live ini. Nanti kita akan ada banyak sesi menarik yang akan dibawakan oleh Pak Judi Darmawan. Begitu juga dengan ada salah satu leader kita yang sudah cukup lama berbisnis di sini di Panin Daichi Live dan juga dia juga cukup berprestasi. Ada Bu Sarmini. Nah, tanpa berlama-lama lagi supaya kita irit waktu ya, langsung kita panggilkan host kita pada malam hari ini Pak Judi Darmawan. Silahkan Pak Judi Darmawan. Selamat malam, Mbak Feby, teman-teman semua, Bapak Ibu, Bu Samini yang sudah hadir malam ini bersama-sama dengan tim Sentral 2 Panin Daichi Live. Ya, semoga Bapak Ibu dan teman-teman sekalian semuanya dalam kondisi sehat-sehat, baik-baik, dan ini sudah weekend ya, sudah mau weekend, jadi mungkin ada yang mau jalan-jalan dan lain-lainnya ya. Buat yang baru bergabung, saya terima kasih malam ini sudah bersama-sama dengan kami. Nah, malam ini apa sih yang mau kita lakukan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian? Ya, jadi saya akan cerita sedikit Bapak Ibu. Ceritanya mengenai apa? Nah, tentu saja ini sebetulnya kalau Bapak Ibu ini udah tahu banget malah mungkin lebih tahu daripada saya ya. Itu saya yakin sekali Bapak Ibu sudah lebih tahu daripada saya, lebih mengerti ya. Jadi pertama kita akan memperkenalkan nih buat teman-teman yang belum kenal apa itu Panin Daichi Live ya. Kemudian setelah itu kita mau denger nih kisah, mau dengar pengalaman dari salah satu, kalau saya bilang sih ini Sri Kandi ya, boleh ya saya bilang Sri Kandi nih. Itu Ibu Sarmini ya. Saya ketemu beliau saat saya berkunjung ke Kota Semarang dan saya lihat sangat layak sekali kalau Ibu Sarmini bisa kita dengarkan dan bisa kita angkat mengenai apa yang beliau sudah alami selama ini bersama dengan Panin Daichi Live ya. Nah, kurang lebih itu Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang dapat saya sampaikan ya. Nah, oke, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, Panin Daichi Live sendiri di Indonesia sudah 50 tahun ya. Sudah cukup lama di Indonesia. Nah, Panin Daichi Live tersebar di kota-kota besar yang ada di Indonesia, khusus mempunyai misi untuk memberikan pelayanan terkait asuransi jiwa buat seluruh penduduk Indonesia ya. 50 tahun bukan waktu yang sebentar ya Bapak Ibu. Nah, Panin Daichi Live sendiri kenapa ada ya? Kalau kita bilang itu kok ada Daichi-nya. Nah, Daichi ini dari Jepang. Jadi joint venture antara Panin, Bu Panin, Panin Live, dan Daichi Live yang ada di Jepang. Ya, sehingga bergabung menjadi satu dan yang kita kenal selama ini sampai dengan saat ini yaitu Panin Daichi Live. Ya. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, tentu saja Panin Daichi Live ini dengan usianya yang sudah matang, punya banyak pengalaman, punya tim yang tersebar di seluruh Indonesia, itu sudah sangat berpengalaman lah. Ya, jadi sudah banyak penghargaan yang juga didapatkan. Kemudian selain itu juga produk-produknya baik ada produk konvensional, ada produk syariah, sangat cocok, sangat sesuai dengan klien-klien
yang ada di Indonesia. Apa yang klien butuhkan, apa yang klien perlukan untuk masa yang akan datang, Panitia Cilaf sudah siap untuk itu. Nah, malam ini bersama dengan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian undangan, sudah ada juga teman-teman tim ya dari kita bilang areanya Sentral 2 ya. Ada yang berasal dari Jakarta, ada yang dari Semarang, Solo, Jogja, Pekalongan, Purwokerto ya. Teman-teman ini, Bapak Ibu ini adalah bagian dari keluarga besar Panitia Cilaf. Nah, tak kenal maka tak sayang Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Oleh karena itu kita mau dengar nih pengalaman ceritanya dari sosok yang sangat luar biasa yaitu Ibu Samini. Tapi sebelum itu, mari kita saksikan video mengenai beliau. Siapa sih beliau ini? Jadi buat Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, para undangan, mari kita saksikan dan kita nikmati video dari Ibu Samini. Silakan. You stumble through your days, got your head hung low, your sky's a shade of gray, like a zombie in a maze. You're asleep inside, but you can't shake awake, 'cause you're just a dead man walking, thinking that's your only option. But you can flick the switch and brighten up your darkest day. Sun is up and the colors blinding, take the world and redefine it. Leave behind your narrow mind, you'll never be the same. Come alive, come alive, go and light your light, let it burn so bright, reaching up to the skies, and it's open wide, you're electrified, and the world becomes a fantasy, and you're more than you could ever be, 'cause you're dreaming with your eyes wide open, and you know you can't go back again, so right there, you're living on the dream with your eyes wide open, so come alive. Come on, come in, come on. To anyone who's bursting with a dream, to anyone who's searching for a way to break free. Come alive, go and light your light, let it burn so bright, reaching up to the sky, and it's open wide, you're electrified, and the world becomes a fantasy, and you're more than you could ever be, 'cause you're dreaming with your eyes wide open, and you know that go back again, so right there, you're living in the dream with your eyes wide open, and the world becomes a fantasy, and you're more than you could ever be, 'cause you're dreaming with your eyes wide open, and you know you can't go back again, you know that you were living it, 'cause you're dreaming with your eyes wide open, so come alive. Ya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, mari kita sambut dengan meriah dan kita berikan aplaus secara virtual Ibu Samini dari Kota Semarang. Kepada Ibu Samini dipersilakan. Halo, selamat malam. Selamat malam semuanya, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Kita bisa bergabung di malam ini ya. Perkenalkan saya dari SO Semarang, Sarmini. Usia saya sebetulnya udah manula ini, Pak. Anak 3. Bu Samini, bentar. Gimana, Pak? Udah makan belum? Udah, Pak. Gimana, ya? Pak? Ya. Kurang bener ya, Pak? Iya, Pak. Enggak, udah cukup, Bu, udah cukup. Udah cukup ya, Pak. Iya. Sebentar, Bu. Saya mau tanya dulu sama Bu Samini nih. Iya. Bu Samini udah berapa tahun sih di Panitia Cilaf? Waduh, kalau dibilang itu saya sebetulnya ya Pak, saya itu sejak tahun 1981 itu saya udah bergabung loh Pak sama Penin, Pak. Penin itu kan Bu iya, Samini, Pak. kalau tahun 81 saya Iya, itu Pak. usianya baru 6 tahun loh, Bu. Saya Iya, baru Pak. 6 tahun loh.
Bu Sami ini udah jadi agent di panen ya. Iya. Oke Bapak Ibu, kita harus kasih applause yang luar biasa ini buat Bu Sami, ini luar biasa sekali ya. Tahun 81 kejadian. Oke, Bu Sami nih, saya mau tanya sedikit. Ini Iya. bukannya saya ini jadi apa ya, tukang gosip atau apapun ya. Tapi Bu Sami ini cucunya berapa sih saat ini? Katanya udah punya cucu, saya dengar. Ada Iya, berapa Pak. cucunya? Saya cucu ada 6, putra saya 3, Pak, laki semua. Jadi Oke. Cucu paling besar umur berapa? cucu paling besar usia ini SMP kelas 2, Pak. SMP kelas 2. Cucu paling kecil? Paling kecil 1,5 tahun, Mbak. Anak paling yang anak paling kecil ya. Oke, tadi saya lihat di video ya, di video itu Bu Sami ini katanya tahun berapa suaminya meninggal ya. Kenapa Bu? Sakit apa suaminya meninggal itu waktu itu? Ya, waktu itu memang nggak ada sakit, Pak. Memang waktu itu malam jam 12 malam sakit, saya bawa ke rumah sakit Elizabeth jam 12 itu nggak ada gitu, Pak. Jadi cepat Oke. sekali, Pak. Iya. Apa sakit jantung atau apa Bu? Sebetulnya nggak ada riwayat, Pak. Cuman dokter bilang ya itu katanya apa jantung koroner gitu. Dan pada waktu ya, Pak. Pada waktu itu sebetulnya kan tahun 2000 kan Pak nggak adanya Pak. Tahun 2000 itu kan ada hari raya Idul Fitri sama Natal tuh jadi satu Pak. Jadi saya pikir mungkin apa penanganannya yang kurang apa karena kan dokter-dokter pada ini semua Pak, pada cuti banyak cuti gitu loh Pak. Cuman saya juga iya. Cuman saya juga gini Pak, memang ini memang ya udah garisnya ya mau gimana lagi ya Pak, sudah ya udah pasrah aja udah Pak. Nah, Bu Sami ini waktu suami meninggal ya, kan pasti sedih. Waktu itu anak-anak usia berapa Bu? Yang paling kecil berapa, yang paling besar berapa Bu? Kalau boleh tahu. Yang paling besar itu kelas 1 SMA Pak. Oke, waktu itu Terus ya, yang paling kecil? Yang paling kecil 4 tahun Pak. 4 Karena tahun. bedanya banyak sih waktu itu. Yang nomor 2 sama nomor 4 itu selisih 13 tahun Pak. Oke. Nah, katanya saya dengar ini Bu Samini itu karena dunia asuransi, karena panen Dai-ichi Life, maka Bu Samini ini bisa berjuang, bisa bekerja, bisa all out, sehingga semua anaknya Bu Samini itu selesai sekolah, menikah, dan sekarang masing-masing sudah membina keluarga. Apakah betul ya Bu ya? Betul Pak. Nah, boleh cerita nggak suka dukanya apa? Wah, suka dukanya ya banyak sekali ya Pak ya. Pada waktu itu memang saya begitu suami saya nggak ada ya sempat wah gimana ya gitu. Ya. Agak terpukul gitu Pak. Cuman saya yakin Pak, saya yakin gini, saya itu nyari rezekinya itu buat anak. Saya yakin Tuhan akan memberikan jalan yang baik. Saya gitu Pak. Saya hanya modal yakin aja Pak. Waktu itu saya pernah di asuransi Penin berhasil, pasti saya juga akan berhasil. Saya gitu Pak. Tapi saya bersyukur Pak, juga alhamdulillah anak saya juga bisa selesai semua gitu Pak. Ini saya yakin anak-anaknya Bu Sami ini kalau malam ini hadir juga, ada juga, pasti bangga sekali ya sama Bu Sami ini ya. Perjuangan ibu, istilahnya kalau orang zaman dulu bilang itu sudah keringat, darah, dan air mata katanya. Apapun dilakukan, yang penting anak-anak bisa sekolah, anak-anak kehidupannya terjamin, dan Bu Sami ini sekarang saat-saatnya menikmati ya. Maksudnya udah punya cucu, anak-anak udah besar, dan pasti kalau betul nggak Bu Sami ini, kalau orang tua itu doanya buat anak-anak begini. Saya mungkin hidupnya boleh susah, tapi anak saya tidak boleh lebih susah dari saya. Kalau betul, bisa, Pak. Ya Allah kasih kehidupan yang lebih baik. Betul ya? Iya Pak, betul Pak. Oke, Bu Samin ini, kalau dibilang kan begini ya, Bu Samin ini kan udah katakanlah anaknya udah selesai semua, sudah menikah, udah punya cucu. Kan sebetulnya Bu Samin bisa aja diem-diem di rumah, santai gitu ya, pensiun. Gitu.
Tapi kenapa Bu Samini ini masih tetap mau berjuang, masih tetap mau bekerja, tetap mau bersama dengan keluarga besar Pani dari Cilas? Kenapa Bu? Kita pengen tahu itu. Sebetulnya ya Pak, sebetulnya untuk anak-anak ini sebetulnya udah mengendaki saya tidak boleh bekerja gitu Pak. Gitu Iya, ya. cuman pada waktu pandemi itu kan saya juga agak-agak takut Pak, karena kan gimana ya, nasabah juga takut, saya juga takut gitu. Iya. Iya, tapi setelah itu Pak, itu ke saya kemarin memang tergugah sama Mbak Baby itu diparani ke rumah gitu loh Pak. Jadi saya udah saya coba Saya lagi. dengar sampai dijemput ya Bu ya. Luar biasa Iya, itu dijemput ya Bu ya. antar jemput loh Pak, berangkat dijemput, pulang dijemput. Luar biasa sekali ya Bu ya. Iya Pak. Ya Bu, kalau saya mendoakan begini Bu Samini. Saya ini kan baru kenal Bu Samini belum lama. Tapi waktu kita ketemu di Semarang, kok kayaknya kita nyambung gitu. Kok kayaknya kita klop gitu loh. Saya cuma mendoakan satu Bu, yang penting Bu Samini selalu sehat ya. Bu Samini Amin. ya bekerja di Panindai Cilas dengan bahagia, dengan happy. Udah istilahnya pekerjaan ini kan luar biasa yang menolong orang ya Bu ya. Betul, Jadi Pak. kalau Bu Samini dapat komisi, dapat apapun ya, kan Bu Samini kalau katakanlah mau lebaran gitu, mau kasih cucu kan uang sendiri. Ini uangnya Bu Samini sendiri. Hasil itu yang luar biasa Bu. Bu Samini bisa bilang nih sama cucu-cucu, Eyang boleh tua, tapi Eyang masih produktif. Gitu ya Bu ya. Iya Pak. Iya. Memang saya gini Pak. Punya sebenarnya gini Pak, kalau bisa jangan sampai minta ke anak gitu loh Pak. Wah, luar biasa. Betul. Nah, Bu Samini, kan Ibu udah menjalani masa cukup lama ya, berpuluh-puluh tahun di Panindai Cilas. Bu Samini udah mengalami suka dukanya. Pasti nggak gampang, saya yakin itu. Tapi Bu Samini konsisten, setia dengan Panindai Cilas ya. Nah, Bu Samini boleh nggak kasih tipsnya? Boleh nggak kasih cara-caranya nih buat teman-teman undangan yang hadir malam ini? Apa supaya seseorang itu kalau terjun di dunia asuransi itu bisa bertahan lama? Itu Bu, yang kita pengen tahu Bu, buat teman-teman semua undangan yang silakan. Iya Pak, sebetulnya ya Pak, kalau menurut saya ini ya Pak ya, yang namanya bisnis asuransi itu bisnis yang nggak ada matinya loh Pak. Karena selagi masih ada kelahiran, selagi ada orang yang sakit, selagi ada yang orang meninggal, itu artinya kan bisa sampai kapanpun Pak sebetulnya. Menurut saya Pak, menurut saya gitu. Lah, maka kalau bagi teman-teman yang masih mau bergabung sama Penin, itu nggak usah khawatir gitu, karena Penin ini juga memberikan supportnya itu benar-benar ke ini agen-agennya gitu loh Pak. Pertama sudah kasih diperkenalkan produk-produknya, nanti diajari caranya gitu. Juga nanti terjun pun juga akan didampingi sama leader-leadernya gitu loh Pak. Jadi menurut saya mau gimana kan, kalau kita belajar kita juga dikasih untuk diperkenalkan produk-produknya, nanti masih didampingi gitu loh Pak. Jadi nggak usah takut gitu loh Pak. Iya, Bu Samini tadi cerita modalnya yakin, saya pasti bisa ya. Bu Samini ini memilih Panindaichi karena Bu Samini yakin perusahaannya ini mau membantu agen-agennya untuk maju. Kalau nggak tahu ada training ya. Kalau teman-teman mungkin ada kesulitan, ada leader-leader yang bantu. Wah, itu luar biasa ya Bu ya. Nah, setahu saya Bu Samini juga kan leader kan ya, manajer ya Bu ya di sini ya. Nah, saat ini Bu Samini pasti juga sering bantu agennya, apakah itu nemenin ke nasabah, konsultasi dan lain-lainnya ya. Nah, Bu Samini bisnis asuransi seperti yang Bu Samini bilang betul,
itu tidak ada tidak ada masa ininya, selama masih ada yang menikah, punya anak, bisnis asuransi Iya. tetap berjalan ya Bu ya. Nah Bu Samini, apa sih mimpi Bu Samini saat ini nih, katakanlah buat tahun 2024 ini? Apa yang Bu Samini inginkan, apa yang Bu Samini cita-citakan, selain dari tadi ya keluarga kan udah, cucu udah bisa ini sendiri semua ya. Nah, Iya. tahun ini mau cita-cita apa Bu? Kalau saya kan tahu nih, kalau di Panin Cilaf ini kan ada PWC ya Bu ya. Bu Iya, Samini Pak. tahun ini mau berangkat jalan-jalan nggak buat tahun depan? Ayo Bu, kira-kira bagaimana? Sebetulnya Pak, saya tuh fokusnya dari kemarin saya ada cerita-cerita itu, saya tuh pengen umroh Pak. Luar biasa. Iya. Kapan Bu rencananya Bu? Nah, itu harus pasang foto itu Bu di depan Iya, meja iya, itu, Pak. pasang foto Masjidil Haram itu buat berangkat umroh ya Bu ya. Kapan rencananya Bu? Mudah-mudahan tahun depan Pak. Bulan apa Bu? Taruh langsung di kertas ini. Iya. Mudah-mudahan tahun depan ya sekitar bulan-bulan Januari, Februari gitu Pak. Oke. Saya doakan ya Bu ya, Ibu nanti tahun depan Amin. diberikan kesehatan, kemudian juga siap lahir batin untuk berangkat umroh ya Bu ya. Amin, amin Pak. Rencana sendiri apa ajak anak juga? Ada yang diajak nggak? Ya pengennya sama anak Pak. Pengen sama anak ya, kita Maksudnya doakan ada ya. yang nemani gitu loh Pak, maksudnya Pak. Siap. Luar biasa ya Bu ya. Usia boleh sudah senior, sudah sepuh, tetapi semangat tidak boleh kalah sama anak muda. Setuju ya Bu ya? Amin, amin Pak. Ya, Pak. Iya, waktu saya ketemu di kantor Semarang, Bu Samini kasih nasihat buat teman-teman anak muda yang masih kuliah ya, itu luar biasa Bu. Ya, Pak. Terakhir Bu, satu lagi, ini pesan buat para tamu undangan yang hadir malam ini. Ya, mereka kan mungkin baru pertama kali Bu Samini, masih ragu, aku join nggak ya? Kok kayaknya bisnisnya kayaknya aduh susah nih kayak gitu. Aduh nanti kalau aku nggak bisa gimana gitu. Pesan apa buat mereka, Bu Samini? Silakan. Ya. Untuk calon-calon teman-teman yang baru nih ya Pak ya. Ya, seperti tadi Pak saya ulangi, jadi nggak usah khawatir. Kita bisnis asuransi itu selalu terus nggak ada habisnya Pak. Seperti tadi ya ada kelahiran, ada yang menikah. Mungkin kan yang namanya sakit itu tidak semua orang sakit Pak, tapi itu kan juga bisa terjadi sakit juga. Terus pasti ada meninggal. Kalau sudah orang tua itu misalkan belum meninggal kan juga pendapatannya sudah berkurang, pasti butuh biaya untuk kedepannya kan gitu Pak. Nah itu bisa ditawarkan Pak. Oke. Nah mudah-mudahan dari teman-teman yang mau bergabung baru tadi bisa juga mempunyai keyakinan bisa nanti akan selalu didampingi sama leadernya, selalu akan dikasih support sama Panin Daichi Live-nya gitu loh Pak. Mudah-mudahan nanti juga bisa berhasil di Panin Daichi juga Pak. Oke Bu, terima kasih buat pesan-pesannya dan saran-sarannya ya Bu ya. Iya Pak. Bu Samini, kalau boleh tahu terakhir sebelum kita tutup dan kita masuk sesi tanya jawab, siapa leadernya Bu Samini? Apakah hadir nggak malam ini di tempat ini? Kalau boleh tahu. Ada Pak Giarto Pak. Oh Pak Giarto, coba yang mana ya? Coba yang mana kita panggil dulu Pak Giarto, yang mana ini Pak Giarto? Pak Giarto ada di sini apa enggak? Nah, kita spotlight aja ya Pak Giarto ya. Ya. Malam Pak. Malam Pak Giarto. Bu Samini mau bilang apa sama Pak Giarto ini? Silakan Bu. Ya, saya terima kasih sekali Pak sama Pak Giarto. Dari dulu itu saya selalu dibimbing juga Pak. Waktu sering ke Semarang ya Pak ya. Sekarang kan udah agak ini Pak. Lah, mudah-mudahan ini nanti Semarang tambah rame. Mudah-mudahan Pak Giarto juga bisa sering ke Semarang lagi ya Pak. Oke.
Pak Giarto, kalau gitu kita percayakan tim Semarang nanti banyak yang direkrut oleh Bu Samini ya Pak ya. Semakin banyak ya Pak ya. Setuju ya Pak? Amin. Amin, Amin. Pak. Wah, udah. Kalau Pak Giarto ini kalau bilang simpel, gampang, tepat, jelas, nggak banyak-banyak. Amin. Selesai. Pak, Oke, saya Bu juga Samini. Ya, Bu? satu lagi ya Pak ya. Boleh, monggo. Bu. Pak Giarto sehat ya Pak, supaya bisa sering ke Semarang. Mbak Pebi Amin, juga Lati. saya terima sekali. Saya sekarang bisa dibantu, bisa berjalan lagi gitu Pak. Mudah-mudahan kemarin itu saya juga sudah telepon-telepon kepada Jepara Pak. Mudah-mudahan nanti Jepara bisa eksis lagi gitu Pak. Siap, Iya. Bu. Kalau Ibu bilang, Pak Yudi, saya mau buka tim di Jepara. Saya meluncur dari Jakarta ke Jepara, Bu. Ayo kita sama-sama. Kita Iya Pak, siap-siap Pak. birukan. Kita birukan semua dengan Panitia Cilaw. Setuju ya, Bu ya? Wah, luar biasa. Itu Pak, siap-siap Pak. Ya, Pak Giarto, terima kasih banyak ya sebagai leader sangat ini. Pak Giarto, ada yang mau disampaikan kepada Bu Samini? Silakan, Pak. Monggo, Pak. Terus semangat, tetap kuat Bu Sarmini. Siap Pak. Jaga terus kesehatan, makanannya. Siap Pak. Dan juga terima kasih buat Mbak Febi, Bu Bella, yang sudah mensupport kita semua ini. Dan juga sekarang Pak Judi. Terima kasih Pak. Ya, makasih banyak Pak Giarto. Thank you. Ya, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, itu sedikit bincang-bincang kita dengan Bu Samini ya. Sosok yang luar biasa, yang saya juga baru kenal di Semarang. Tapi saya pikir, wah ini luar biasa sekali nih. Kita harus dengar ceritanya beliau ya. Singkat, padat, jelas. Dari ditinggal oleh suami, berjuang untuk keluarga, sampai dengan sekarang cucunya udah 6 ya. Kita doakan yang terbaik Bu Samini, sehat-sehat. Oke, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, saya, Febi dan juga Bella, Mas Vicky juga selalu senang membantu bersama-sama untuk mengembangkan tim yang ada di Jawa Tengah ya. Nah, untuk teman-teman undangan yang ada di sini, kalau boleh tahu ada siapa yang hadir, undangan dari mana, boleh ada yang ini nggak ya? Kalau ada undangan, boleh diperkenalkan mungkin. Ada siapa nih? Kalau Mas Yosi Bagas dari tim siapa atau undangan? Kalau boleh tahu. Undangannya Asta, Pak. Oh, oke. Mas Yosi Bagas, selamat malam. Boleh saya tanya sedikit, boleh Mas? Kalau boleh, Mas Yosi. Selamat malam, Bapak. Ya, malam. Mas Boleh, Yosi tinggal di Semarang juga, Mas? Iya, saya tinggal di Semarang. Di itu, Kalibanteng. Kalibanteng. Oke. Mas Yosi, salam kenal ya. Saya Yudi. Saya saat ini dari Jakarta dan malam ini kita kumpul, ada yang dari Pekalongan, Purwokerto. Saya nggak tahu Magelang hadir apa enggak. Semarang ada, Bandung ada. Semuanya kumpul nih. Nah, Mas Yosi, apakah ada yang mau ditanyakan nggak kepada Bu Samini? Saya ini kalau saya ya Mas, saya sama Bu Samini itu kayak saya punya ibu loh. Nah, Mas Yosi mau tanya apa nggak sama Bu Samini? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan loh. Sebenarnya baru join juga sih tadi, terus dengar sedikit cerita juga. Kalau perjuangan Bu Sarmini juga, mungkin kita buat tim-tim baru atau anak-anak muda dapat inspirasi sih tadi buat perjuangannya si Ibu Sarmini. Terus tim leader-leadernya juga yang mau membantu, mungkin lebih ke apa? Kedepannya mungkin bisa dibimbing yang baru-baru juga, Bapak. Siap. Mas Yosi saat ini aktivitasnya apa? Apakah masih kuliah atau sudah bekerja? Kalau boleh tahu, Mas, sedikit aja. Kebetulan baru selesai kerja kemarin, terus ini lagi ya sambil nyari-nyari juga. Oke, ya lagi kuliah. off dulu mungkin ya. Di bidang Ya, apa, Mas Yosi? Iya, lagi off. Di bidang apa sebelumnya pekerjaannya? Oh, sebelumnya di bidang itu content creator. Oh, content creator. Oke. Mas Yosi, pesan saya setelah acara malam ini, karena kita kan acara nggak terlalu malam ya, kita memang pengen yang singkat, padat, jelas, tetapi ada pesan yang kita mau berikan kepada teman-teman undangan. Jadi nanti Mas Yosi silahkan diskusi dengan Mas Asta ya, diskusi dengan Mbak Febi, langkah-langkahnya apa, bagaimana sih, kan kita ini sebetulnya
kalau di dunia asuransi itu ini sama kayak kita lagi mau pacaran gitu. Kita menjajaki dulu, kita lihat dulu gitu. Aku suka apa enggak ya sama Pani Daiichi Life gitu. Aku nanti bisa jalanin enggak ya gitu. Itu menjajaki dulu. Nah, silakan nanti Mas Yosi diskusi dengan Mas Asta. Saya sangat senang juga kalau Mas Yosi mau kontak saya, monggo boleh. Sama Mbak Feby ada tinggal di Semarang, monggo silahkan ya. Yang terpenting Mas Yosi dapat info yang cukup, yang jelas, kemudian Mas Yosi nanti bisa memutuskan, oh ya saya mau coba atau bagaimana. Dan tentu Mas Asta pasti akan bantu, Mbak Feby akan bantu, saya akan bantu, semua akan bantu. Pokoknya kita ini punya tagline dari kita, oleh kita, untuk kita. Jadi acara malam ini bisa terselenggara ya dari kita, oleh kita, untuk kita ya. Teman-teman yang hadir di sini khusus datang untuk support, baik untuk Bu Sarmini, baik untuk kami dari Pani Daiichi Life, baik untuk teman-teman undangan juga. Gitu loh, Mas Yosi. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan kepada Bu Sarmini? Monggo, silakan, Mas, kalau ada. Jangan sungkan loh, Mas. Bertanya itu masih gratis loh, Mas, nggak bayar, Mas. Baik, Bapak. Terima kasih. Mungkin nanti saya bakal tanya-tanya lagi lebih dalam sama Mas Asta, terus sama Mbak Feby juga. Kemarin Siap. sempat ke kantor Semarangnya sih, buat mampir sebentar. Wah, luar biasa. Iya. Welcome Ya, ya, Mas. Bapak. Kalau jangan sungkan, pokoknya tanya aja apa aja, main aja, anggap aja. Kalau saya gini, saya kan di industri asuransi juga udah cukup sekitar 20 tahun ya. Kita ini kalau kerja atau berusaha atau apapun, kita harus cinta dulu sama apa yang kita kerjakan. Nah, datang ke kantor itu salah satu tuh. Awal mula nanti Mas Yosi, kita doakan jatuh cinta dengan Pani Daiichi Life ya. Thank you Mas Yosi sudah mau sharing, Terima sudah kasih, mau Bapak bertanya Judi. sama Bu Sarmini ya. Bu Sarmini minta tolong kalau Mas Yosi nanti datang dibantu juga ya, disupport juga, kalau ada yang mau ditanyakan nanti dibantu. Thank you Bu ya. Siap, Pak. Salam kenal, Bu. Oke. Yeah. Bapak Ibu, teman-teman sekalian ya, para tamu undangan, kemudian para pengundang juga dari tim Sentra 2 Pani Daiichi Life. Luar biasa ya, malam ini sebetulnya mungkin teman-teman juga banyak yang udah capek, pulang kerja, pengen istirahat gitu. Tapi saya terima kasih sekali dari lubuk hati saya yang paling dalam. Terima kasih Bapak Ibu sudah mau hadir, sudah mau support dan mendukung. Acara malam ini kita memang nggak lama-lama. Silakan nanti para tamu undangan bisa mengontak pengundangnya, bisa berdiskusi, kemudian bisa bertanya, bisa juga mungkin kalau yang udah yakin mau bikin plan, nanti kalau udah gabung gimana, dipersilahkan juga ya. Saya mewakili Pani Daiichi Life mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan teman-teman semua. Terima kasih juga Bu Sarmini atas sharingnya. Dan saya kembalikan lagi kepada MC kita yang cantik malam ini sudah hadir, Mbak Feby. Terima kasih Mbak Feby. Terima kasih Pak Judi, terima kasih Bu Sarmini. Sebelum saya tutup, tadi kan baru Mas Yosi yang bertanya, mungkin ada teman-teman yang lain yang mau bertanya sama Bu Sarmini, baik itu yang sudah join maupun yang belum join. Siapa tahu masih ada yang bingung, masih ada yang penasaran dengan bagaimana cara bisnis di sini. Oh, oke. Di kolom chat ada yang mau bertanya, Dea? Oh, bertanya langsung boleh ya, Mbak Dea? Silakan Mbak Dea. Boleh, Mbak Dea, silakan. Oke, selamat malam. Apakah suara saya terdengar? Terdengar tapi ada Mbak Dea. Mbak Dea boleh agak kerasan sedikit, Mbak Dea. Kalau Mbak Dea sedang tidak ada halangan, apa boleh menyalakan videonya, jadi supaya teman-teman juga bisa lihat Mbak Dea, mungkin. Silakan Mbak Dea, pertanyaannya apa? Silakan Mbak Dea. Selamat malam Mbak Dea. Mbak Dea. Mungkin ada masalah teknis ini Pak Mbak Deanya. Iya.
Oke, apakah ada yang lain yang mau bertanya? Iya, sambil kita menunggu Sambil Mbak kita Dea ya, menunggu Mbak Mbak Feby Dea. ya. Iya. Boleh? Izin Mbak Dea, masuk, Bapak Ibu, izin Oh, boleh. bertanya. Silahkan. boleh. Ini dengan siapa? Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Temi Ariska, saya dari mahasiswa magang MSIB. Ya, Tadi saya sempat udah mendengarkan cerita Bu Sarmini yang join di PAN itu udah lama. Nah, saya izin bertanya, namanya motivasi itu kan pasti naik turun, terlebih di lapangan pasti terdapat penolakan. Nah, yang ingin saya tanyakan itu bagaimana sih tipsnya dari Bu Sarmini sendiri mengenai menjaga motivasi itu supaya ketika ada penolakan itu kita tetap maju tak gentar gitu. Kayak tipsnya tuh sampai Bu Sarmini bisa mencapai trip dari panen itu bagaimana ya Bu? Terima kasih. Iya, iya Mbak, terima kasih. Jadi gini Mbak, yang namanya kerja asuransi itu memang juga ya ditolak, ya diterima gitu. Tantangannya tuh memang ada Mbak. Bahkan saya dulu tuh pernah Mbak, itu istana door to door gitu juga pernah Mbak. Itu juga ditolak, juga diterima gitu. Nah, kalau kita ditolak itu sudah biasa kan, kita itu kan ada. Jadi kita tuh ada gini Mbak, kalau kita mendatangi 10 orang ya Mbak, kita bisa masuk satu itu sudah hebat. Artinya apa? Penolakan itu pasti ada. Tapi dalam penolakan itu kita enggak usah kita pikirkan kok ditolak jadi enggak apa-apa Mbak, kita catat aja. Nanti kapan-kapan itu biasanya bisa saya kunjungi lagi gitu Mbak. Lah, itu kadang bisa masuk malahan Mbak. Gitu. Itu Mbak, kira-kira gitu Mbak. Jadi kalau ditolak itu memang biasa, tapi kita juga terus aja nggak, kita nanti kalau ditolak kita kapan kita kunjungi lagi gitu. Jadi penolakan itu karena mungkin karena dia baru sibuk atau baru gimana gitu. Nah, tapi akhirnya juga banyak yang Mbak yang dulunya nolak tapi tetap bisa masuk juga gitu. Cuman itu waktunya memang nggak ini Mbak, nggak sebentar gitu. Itu buat data kita tetap kita catat Mbak, setiap kita kunjungan kan ada, kita kalau saya catat Mbak itu. Jadi itu nanti kapan bisa dikunjungi lagi dan itu bisa masuk akhirnya gitu. ya Mbak Temi, Gimana, ada lagi Mbak? yang mau ditanyakan, monggo, silakan. Kalau masih belum Penasaran, wah, belum puas. penasaran nih, kayak gitu. Kuncinya apa nih? Resepnya apa Bu? Tetap semangat gitu loh. Nah, silakan Mbak Temi. Baik Bu Sarmini, terima kasih atas jawabannya. Saya rasa cukup Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Rizka. Mbak Temi, aku tambahin sedikit, boleh ya Mbak Temi ya? Kita tambahin ya. Oh iya, boleh Pak, silakan. Mbak Temi gini, dalam hidup kita ini, semua itu kan pilihan, ya. Kita memilih, kadang-kadang kalau lagi berjalan mau ke kanan atau mau ke kiri, mau ke depan apa ke belakang. Pekerjaan pun seperti itu. Pada saat kita memilih, oh aku mau bekerja atau enggak, atau mau usaha atau enggak, semuanya ada konsekuensi, semuanya ada tanggung jawab. Tapi satu hal yang membedakan kita seorang pemenang sama mungkin ya, yang belum jadi pemenang, saya nggak bilang gagal ya, belum jadi pemenang, adalah seorang pemenang di dalam dirinya itu punya satu generator semangat. Karena saya yakin sekali, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kalau Bapak Ibu tadi mendengarkan cerita Bu Sarmini ya, Bu Sarmini cerita, saya yakin, saya pasti bisa. Lihat ya, coba. Padahal Bu Sarmini belajar nggak sama mungkin sekarang ada siapa ya, motivator handal gitu, yang nggak ada patung desem gitu. Enggak, Bu Sarmini pokoknya percaya. 81 Tung Desem belum jadi motivator ya. Beliau percaya dan memutuskan, saya yakin saya akan sukses. Itu teman-teman yang membuat Bu Sarmini bisa bertahan sampai dengan hari ini dan sukses di bisnis ini. Ada satu keputusan dari kita. Jadi kalau Temi mau sukses di bisnis ini, Temi harus bisa bilang sama diri kita dengan segala keyakinan bahwa saya akan sukses di bisnis ini. Nanti ada masalah, pasti.
manusia yang tidak punya masalah adalah manusia yang sudah meninggal dunia, yang dikuburkan. Kalau manusia yang masih hidup, setiap hari pasti punya masalah. Tapi percayalah teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, kalau kita sudah meyakini sesuatu bahwa kita bisa, ya, Allah tuh akan buka semua peluang kita. Ya, termasuk tadi Bu Samin udah cerita gitu loh. Kalau diceritakan jadi satu novel, bisa satu novel itu Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Tapi Bu Samin ini memutuskan, saya yakin saya pasti bisa. Itu kuncinya. Semoga membantu ya Mbak Temi ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Mbak Dea tadi ada mau jadi bertanya, silakan Mbak Dea, monggo. Halo, selamat malam. Apakah suara saya terdengar? Halo. Ya, Mbak Dea. Halo, apakah suara saya terdengar? Ya, cukup terdengar. Silakan. Oke. Sebelumnya terima kasih atas Pak Judi memberikan kesempatan saya untuk bertanya. Sebenarnya pertanyaan saya ini ada terkaitnya dengan tadi Mbak Temi Rizka ya. Karena tadi pagi saya melakukan prospek kepada teman saya itu terjadi penolakan. Oke. Dan saya mau tanya kepada Bu Sarmini ya. Iya, Cara iya, Mbak. jitunya tuh gimana Ibu? Setelah kita menghadapi penolakan itu, apakah kita nanti untuk mencari calon nama lagi atau kita coba untuk cara lain tapi dengan nasabah yang dia menolak? Mungkin ketemu lagi atau gimana Ibu? Iya Mbak, jadi kalau jadi gini Mbak, iya Mbak, jadi kalau kita ditolak, biasanya saya itu kan sudah punya data nama, punya nomor telepon gitu Mbak. Tapi dengan ditolaknya itu saya tidak pasti saya akan datang ke situ lagi Mbak. Cuman juga enggak dalam jangka waktu pendek gitu Mbak. Kadang saya telepon. Orang itu kadang kita kan juga enggak tahu Mbak. Orang itu menolak itu mungkin ada masalah, mungkin ada apa. Lah, nanti dari kita sering telepon, kadang sering datang, itu kadang-kadang kita menjadi gimana kayak akrab gitu Mbak sama calon nasabah itu. Nah, dengan kita sudah akrab itu kita akan bisa mengorek kenapa menolaknya itu kenapa. Mungkin nanti akan cerita sendiri Mbak. Mungkin wah saya tuh masih punya angsuran rumah, punya angsuran mobil biasanya gitu Mbak. Oh berarti keuangannya itu memang belum bisa ke sana gitu Mbak. Nah itu nanti sambil jalan nanti kemungkinan kalau dia apa itu mungkin penghasilan sudah bertambah, itu bisa kita tawari lagi. Dan juga gini Mbak, kalau kita sudah akrab, sudah kenal baik, kita apa salah kita minta referensi ke beliaunya itu, mungkin dari temennya, mungkin dari saudaranya, itu bisa Mbak kita minta referensi gitu Mbak. Kadang itu nanti referensinya malah sudah masuk, dianya belum masuk. Dengan referensinya masuk itu nantinya pasti dia akan lebih mudah masuknya gitu Mbak. Kira-kira gitu Mbak. Oke, terima kasih Bu Sarmini atas masukannya. Iya. Generasi Z ya Bu. Iya, jadi jangan bosan-bosan Mbak ditolak, pokoknya kita maju terus gitu. Ya. Ditolak itu kayak hadiah ya Bu Sarmini ya? Iya, ditolak itu memang tantangan Mbak. Gimana kita bisa menghadapi, kan tidak hanya dia saja Mbak, nanti kan ada nasabah-nasabah lain. Sambil menunggu yang lain, dia nanti kita bisa samperin lagi gitu Mbak. Oke, terima kasih Bu Sarmini atas jawabannya diberikan. Sama-sama Mbak. Sukses ya Mbak. Terima kasih Mbak Dea. Mbak Feby ada yang bertanya lewat ya, ada yang bertanya chat, ya? lewat kolom chat ya. Bu Sarmini, salam kenal. Saya dari KTP 01, ini dari Jakarta. Ibu bergabung di kantor PDL Semarang bersama teman-teman selingkungan ataukah bergabung sendiri? Mohon maaf bertanya karena di dalam tim agensi PDL ini kan kebanyakan adalah dari lingkungan Tionghoa yang lebih banyak. Nah, Bu, join ke PDL bisa terjun masuk ke sini. Diajakin siapa, Bu? Diajakin waktu itu ada tetangga Mbak yang pernah kerja di Panin juga.
Cuman kebetulan kalau saya itu dulu itu lingkungan sekolah saya itu juga teman-teman saya banyak yang Tionghoa. Saya juga ini Mbak, kebetulan saya hampir 90% nasabah saya kan juga Tionghoa Mbak, gitu. Jadi diajak teman waktu itu. Diajak teman ya, diajak teman. Tapi Iya. temannya sekarang masih bertahan atau sudah enggak bertahan? Waduh, sudah nggak ada Mbak. Oke, ada satu pertanyaan lagi, Bu Sarmini dari Heni Susiati. Izin bertanya Bu Sarmini, apa kiat-kiat Ibu bisa konsisten dalam menjalankan bisnis ini? Karena kan Ibu sudah dari lama ya Bu ya, dari lulus SMA sampai sekarang. Nah, kok bisa konsisten itu bagaimana? Silakan Bu. Ya, kalau pertama kali ya Mbak, waktu itu saya nyoba di asuransi, itu memang sebetulnya sih saya kan orangnya pendiam, tidak bisa bicara. Tapi lama-lama karena juga dididik dari pengen juga leader-leadernya, akhirnya juga bisa bicara. Itu satu. Kedua, untuk apa tadi Mbak? Konsistennya itu karena lah itu Mbak, pada waktu saya ditinggal suami itu kan saya tadi motivasi saya itu yaitu saya harus memberi makan anak, harus menyekolahkan anak, itu yang jadi motivasi saya Mbak. Lah untuk sekarang ini ya karena saya kalau dikasih sehat ya pasti saya pengen lah untuk bisa dapat uang sendiri itu. Makanya juga yuk gimana supaya bisa jalan untuk mendapatkan itu lah satu-satunya lah itu ya hanya di asuransi Mbak, karena kan usia saya ini sudah tua ya Mbak, mau kerja di tempat lain juga udah nggak bisa gitu. Karena saya pengalaman di asuransi ya udah saya sampai sekarang di asuransi gitu Mbak. Oke, Bu Heni, sudah cukup ya Bu ya. Lalu ini ada Pak Hardiman tanya lagi Bu. Ibu selama ini pernah jual produk syariah di PDL Bu? Pernah Mbak, waktu itu Tuntas Madani Mbak. Oh, produknya masih Tuntas Madani ya namanya ya? Iya, untuk sekarang ini memang belum Mbak, saya belum menjual produk syariah. Ya mudah-mudahan ini nanti bisa Mbak syariahnya, karena kan apalagi sekarang syariah itu konvensional ya Mbak, yang produk yang kita bayarnya pasti, kita dapatnya sudah pasti, jadi orang udah nggak khawatir lagi untuk wah nanti uangnya saya jadi berapa, dan itu sudah nggak, jadi udah orang itu sudah kayaknya udah ngerti lah Mbak, kalau udah enggak was-was lagi untuk uang saya nanti hilang dan sebagainya gitu. Sudah aman ya Bu ya, kalau nawarin produk tradisional sudah bisa bilang kalau produk ini dijamin gitu ya Bu ya. Dijamin tidak ada pengurangan dan lain-lain. Aduh, saya kurang. Oke, Pak Judi, Bu Sarmini ada yang mau ditambahkan? Mungkin Bu Sarmini ada yang mau Boleh tanya, disampaikan? boleh Oh, tanya. boleh. Pak Budi, silahkan Pak Budi. Wah, kalau ini senior saya untuk Sama-sama loh ini loh. Yang di Itu sana dia, ya. rambutnya putih Saya semua juga juniornya loh. Bu Sarmini loh. Iya Pak, untuk usia boleh senior Pak, tapi untuk apa itu hal-hal yang untuk ini Pak Budi saya hormat. Nah, terima kasih Bu Sarmini membesar-besarkan. Bu Sarmini, saya Gimana, Pak? tertarik Bu Sarmini setiap prospek apapun hasilnya tadi dicatat ya Bu ya, kalau salah. Iya Pak, iya. Itu apakah Ibu diberitahu oleh leader yang dulu bahwa ayo pokoknya setiap kali prospek dicatat nanti direview lagi, atau itu kesadaran Bu Sarmini sendiri? Kalau itu dari dulu saya gitu Pak, saya pokoknya kalau saya bertemu sama orang itu saya selalu saya catat namanya, saya catat nomor HP-nya gitu Pak. Nah itu kadang-kadang nanti kalau saya pas agak lego-lego di rumah gitu, saya bisa buka-buka lagi gitu. Oh inget Pak, saya telepon gitu. Dulu belum mau, siapa tahu sekarang mau gitu loh Pak. Gitu ya. Dari catatan Ibu yang sekian banyak kan pasti yang ditolak juga banyak ya. Itu setelah diulangi tingkat keberhasilannya bagaimana? Ya nganu Pak, biasanya
kalau memang ekonominya dia itu memang betul-betul sekarang itu sudah baik, biasanya mau, Pak. Nah itu kadang-kadang kan memang, iya kadang-kadang saya kan juga memantau Pak, kadang-kadang kalau sekarang ini kok sudah bagus ya kelihatannya, sudah mungkin wah sudah tambah mobil, sudah ini, itu artinya kan wah orang ini tambah maju, bisa saya tawari lagi gitu loh Pak. Keren Bu. Nah itu saya pikir kebiasaan yang harus dicontoh ya. Saya juga Oh iya, terima kasih juga iya Pak. menyampaikan ini tuh hal kecil tapi itu menurut saya penting Bu. Iya Terima Pak. kasih ya Bu ini. Ya Pak, sama-sama Pak. Saya juga masih belajar sama Pak Budi loh Pak. Ya sukseslah buat pesan ini. Makasih. Terima kasih Pak Budi. Bu Sarmini, ini banyak banget yang penasaran sama Bu Sarmini nih. Ada Asta, izin bertanya Bu Sarmini, pernah mendapat nasabah dari kalangan Gen Z? Kalau pernah, boleh dikasih tipsnya Bu. Silahkan, monggo. Gen Z, Anak milenial, anak muda. Anak muda ya. Iya, saya kalau iya Pak, saya kalau cerita sama anak muda itu kebanyakan anak saya yang kecil ini kan juga usianya masih 27 28 ya Pak. Kadang itu saya tanya gitu kalau saya mau nawarkan saya tanya Mas usianya berapa, saudaranya berapa, terus ya saya kura-kura gitu Pak. Terus kerjanya di mana, terus pernah ini cerita ya Pak, pernah saya anak saya tuh punya temen kebetulan 2 bersaudara. Nah, kebetulan kan dia itu sekolahnya di pelayaran gitu loh Pak. Dan saya pikir wah ini mungkin kalau bekerja kan uangnya kan banyak gitu ya. Saya cerita Pak. Terus kakaknya ini kakaknya kerja di mana? Saya tanya, oh sopir. Artinya tumpuan tulang punggung ini otomatis kan ke anaknya yang nomor 2 tadi Pak. Nah, saya cerita, Mas, kalau nanti Masnya sudah sudah bekerja, Masnya harus punya loh tabungan kayak gini. Artinya apa, Mas? Masnya tuh belum tentu loh usia muda itu yang ya saya yakin orang tuh yang namanya usia itu kita nggak tahu. Setidaknya, Mas, kita itu kalau misalkan ada apa-apa, kita bisa balas budi kepada orang tua, saya gitu. Kalau toh tidak terjadi apa-apa, nanti uang ini akan buat keluarganya Mas sendiri. Saya cerita gitu. Akhirnya juga kayaknya tertarik gitu loh Mbak. Oh gitu ya. Itu. Nah, itu saya biasa ngorek-ngorek gitu Pak. Ini perlu loh. Anak muda itu paling enggak kayak warisan Pak. Kalau saya nawari biasanya warisan karena kan gajinya kan baru sedikit. Itu bisa. Kalau ada apa-apa, otomatis ya nanti bisa diberikan ke orang tuanya untuk balas budi karena orang tua kan sudah ibaratnya invest ya Pak dari usia kandungan sampai dia kuliah gitu. Itu kan kalau sampai ada apa-apa, otomatis kalau belum bisa balas budi kepada orang tua, setidaknya bisa memberi kepada orang tua itu sesuatu gitu loh Pak. Bu Sarmini ini pancen oye nih. Jadi nggak takut ya kontak anak-anak Gen Z, dia malah supaya cerita supaya gini. Mungkin kalau kita sudah senior, kita udah ngalamin ya Bu ya, suka dukanya, susahnya, dan kita tahu nih kalau kita nggak nabung dari muda, pada saat nanti usia kita udah tua, kita menghadapi banyak kesulitan. Jadi Bu Sam ini pengen nih anak-anak Gen Z ini jangan sampai mengulangi kesalahan yang mungkin kita lakukan. Betul ya Bu ya? Iya Pak. Ya, ada pertanyaan lagi, Mbak Feby silakan. Pertanyaan penutup Bu Sarmini, pertanyaan penutup dari Bu Bella. Oke, ini nggak hanya yang direkrut, nggak hanya tim yang sudah join, tapi manajemen pun tanya. Pertanyaan terakhir adalah, Bu Sarmini boleh tahu nggak goalnya untuk tahun ini apa Bu? Karena tahun kemarin kan Bu Sarmini goalnya udah promosi dan itu puji Tuhannya alhamdulillah tercapai ya kan. Nah untuk tahun ini Ibu goalsnya apa? Kalau waktu kick off kemarin kan goalsnya masih ngomong sama saya Bu, Mbak saya pokoknya mau berangkat PwC. Ya harapannya masih bertahan ya Bu ya PwC-nya? Iya Mbak, mudah-mudahan. Iya
Boleh diinfoin Bu, goalsnya apa tahun ini supaya kita juga bisa bareng-bareng, melangkah bareng-bareng, kita juga bisa support full untuk Bu Sarmini. Ya, Mbak, PwC itu juga saya inginkan, tapi memang saya untuk yang saya pengen sekali itu tadi, yang itu tadi Mbak, apa tuh? Umroh. Kalau bisa saya bisa ditemani anak gitu loh Mbak. Itu yang saya inginkan itu Mbak. Oke, otomatis kalau Ibu mengejar PwC dengan target itu, umroh pun akan didapat ya Bu ya. Iya Mbak. Pastinya umroh beserta anak-anak. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah join di acara BOP malam hari ini. Sebelum kita tutup, boleh Bapak Ibu semua nyalakan kamera, kita foto sebentar yuk. Kita foto sebentar. Judi, apakah sebentar. Saya view. Oke. Bapak Ibu tersenyum yang lebar. Silahkan tersenyum. 1, 2, 3. Oke. Sip. Terima kasih banyak sudah join acara malam hari ini. Semoga ke depannya kita bisa lebih banyak lagi yang join. Lebih semangat lagi teman-teman untuk mengundang karena bisnis ini adalah bisnis yang tidak ada matinya ya. Jadi pastikan minggu depan kalau kita ngadain acara lagi teman-teman semua Bapak Ibu bisa mengundang lagi ya. Kita akan bertemu dengan orang-orang hebat lainnya yang akan sharing pengalaman mereka. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekali lagi. Selamat malam, selamat beristirahat, happy weekend. Terima kasih. Terima kasih Bu Sarmini, Pak Yudi, Terima Pak kasih Bu Budi, Bella. Pak Giarto, Mbak Febi, Mbak Vicky, teman-teman semua. Sukses buat kita semua ya. Teman-teman yang lain yang belum bergabung, silakan bergabung. Pak Judi dinantikan di Semarang, Jogja. Come home, just when I need you. You should say when I need you. You lift me up to reality. You're mesmerizing, hypnotizing. My eyes are set on. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, terima kasih sudah hadir bersama-sama dengan kami, tim Sentral 2 Pandai Cilap. Sampai bertemu dalam acara-acara yang lain. Terima kasih kepada MC yang sudah membawakan meeting malam ini dengan baik sekali. Have a nice weekend, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Selamat malam. Selamat malam. Di end meeting aja bagaimana Pak? Kita end meeting Ya, aja. sebentar. Thank you Pak Judi, thank you Bu Sarmini. Selamat malam, happy weekend.